Hilful Fudul. One day, one sirah Rasulullah. Allahumma shalla ala qawadin wa ala ali muka. Selain mengikuti perperangan, Muhammad yang masih remaja juga mengikuti sebuah perjanjian amat baik. Perjanjian itu kelak dikenal dengan Hilful Fudul. Perjanjian ini bertujuan untuk melindungi hak-hak para pedagang asing yang seringkali terzolimi. Pencetus perjanjian ini adalah protes seorang pedagang asing dari Yaman. Saat itu, As bin Wa'il, seorang saudagar Mekah, tidak mau membayar utang kepada si pedagang. Pedagang itu lalu mengubah syair dan membacakan di depan umum. Syair ini amat menggugah perasaan para pemuka Quraisy. Mereka khawatir apabila dibiarkan terus, para pedagang asing tidak mau lagi memasuki Mekah. Apalagi perang Fijr mengakibatkan mulai terjadinya pemecahan di pihak Quraisy. Sepeninggalnya Abdul Muthalib, orang-orang Quraisy dari keluarga yang lain sudah mulai berani mencoba menantang kekuasaan pemerintah Quraisy. Maka dari itu, atas usulan Zubair bin Abdul Muthalib, seorang paman Muhammad, orang-orang Quraisy dari keluarga Hashim, Zuhra, Taim berkumpul. Mereka bersepakat dan berjanji atas nama Tuhan Maha Pembalas bahwa Tuhan akan berada di pihak yang terzolimi sampai orang itu tertolong. Pertemuan ini sendiri berlangsung di rumah Abdullah bin Jud'an At-Taim yang megah. Perjanjian Hilful Fudul ini menjamin perlindungan terhadap hak-hak orang lemah. Muhammad ikut menyaksikan perjanjian dan amat menyukainya. Di kemudian hari, setelah diutus menjadi seorang Rasulullah, Muhammad bersabda, "Aku tidak suka mengganti perjanjian yang kuhadiri di rumah bin Jud'an itu dengan jenis unta yang baik. Kalau sekarang aku diajak, pasti akan kutolak." Diat adalah pembayaran ganti rugi untuk kematian atau wajah cacat total. Ganti ruginya sebanyak 100 ekor unta. Satu kaki atau tangan dan atau mata jadi buta diganti dengan 50 ekor unta. Jika wajah cacat total, nilai gantinya 100 unta. Luka sampai menembus otak 33 ekor unta. Cacat kelopak mata 25 ekor unta. Satu jari hilang atau tulang retak 15 ekor unta. Luka sampai tulang kelihatan 10 ekor unta. Satu gigi copot 5 ekor unta. Demikian seterusnya dalam penetapan yang rinci. Muhammad melewati masa remajanya dengan menggembala kambing. Beliau pernah berkata kepada para sahabatnya, Musa diutus, dia menggembala kambing. Daud diutus, dia menggembala kambing. Aku diutus juga menggembala kambing, keluargaku di Adyad. Sambil menggembala, pikirannya Muhammad menerawang. Siapa yang menciptakan bintang-bintang yang begitu gemilau? Siapa yang membuat udara untukku hirup? Siapa yang membuat jantungku berdetak? Siapa yang membuat matahari mengejar bulan dan bulan mengejar matahari? Ribuan pertanyaan seperti itu membuat Muhammad selalu sibuk berpikir. Hal itu membuat akhlak beliau terjaga demikian baik dari perbuatan buruk yang sering terjadi di Mekah. Pada saat itu, orang menyembah patung di mana-mana. Laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sering pergi berduaan. Orang-orang melakukan kawaf tanpa busana. Pesta mabuk-mabukan setiap malam dan masih banyak keburukan lain. Meski demikian, pernah juga Muhammad ingin pergi ke kota untuk melihat sebuah pesta pernikahan. "Tolong jaga kambing-kambingku," pinta Muhammad kepada seorang teman gembalanya. "Baiklah, memang sudah giliranmu yang pergi bersenang-senang," kata teman Muhammad. "Selain itu, kami selalu ada di padang gembala seperti seorang bertapa." Muhammad pun pergi memasuki Mekah. Di ujung kota, ia melihat ada sebuah pesta pernikahan yang dipenuhi berbagai hiburan dan musik. Namun, belum sempat Muhammad tiba di rumah itu, tubuhnya tiba-tiba disergap kelitihan. Muhammad duduk bersandar di dinding dan bertindak selelap sampai pagi. Ia tidak sempat melihat tontonan di pesta. Esok harinya, Muhammad datang lagi ke Mekah dengan maksud yang sama. Kali ini, sebelum ia tiba di tempat pesta, telinganya mendengar musik indah yang turun dari langit. Musik yang jauh lebih indah daripada semua musik di dunia ini. Musik itu membuai Muhammad dan ia pun kembali tertidur. Saat itu, Muhammad tidak lagi berminat untuk melihat pertunjukan musik di pesta, agar terhindar dari kenakalan yang sering dibuat para pemuda seusianya. Akhlak Muhammad yang
demikian baik selagi mudah membuatnya disayang dan dipercaya semua orang, hingga ia pun dijuluki Al-Amin, artinya yang dipercaya.